Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Wariso dari pertama dibeli oleh Setia Farm sampai pindah tangan ke Irfan Hakim untuk Hari Raya Idul Adha di tahun 2023 ini. Berikut penjelasan dari Mas Hermawan. Saya mendapat WhatsApp bahwasanya masih ada sapi jumbo yang tersisa di daerah istimewa Yogyakarta pastinya ya, pesisir juga kok, pokoknya tidak jauh dari pesisir gitu, bahwasanya ada sapi besar. Nah, kesempatan itu saya sudah tidak membutuhkan lagi, dalam artian customer saya, konsumen, terus kebutuhan dari bapak ibu kami, lingkungan sekitar kami juga sudah terpenuhi semuanya. Tapi yaitu salah satu kewajiban bagi kami, saya sendiri, karena memang sudah diberikan amanah ya, mau nggak mau ketika ditawari sapi kurban yang memang cocok itu selalu saya pantau. Walaupun bukan saya pribadi, nanti bisa dari anggota keluarga kandang gitu, selalu kami pantau. Dan ketika kami pantau, kami mendapatkan kejutan. Nah, seperti tadi, selalu ada kejutan di setiap lebaran. Kok ada yang manis gitu. Nah, salah satunya sapi ini. Sapi ini saya dapatkan atau saya melihat, jadi cinta pada pandangan pertama, kata Irfan Hakim ini. Setelah saya melihat sapi ini, saya langsung jatuh hati gitu. Tapi nggak boleh berlebihan, karena saya harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Pokoknya nggak boleh berlebihan, karena saya sudah cinta ya wes, sewajarnya saja. Dan bismillah, semoga menjadi rezeki untuk saya dan teman-teman kandang ini. Kesempatan itu sudah ditawar sama pedagang atau customer dari pihak beliau yang mempunyai sapi ini dengan harga yang fantastis tinggi. Tetapi saya yakin kalau rezeki itu nggak kemana ya. Sampai saya melihat sapi ini, teman-teman dulur semua, jam setengah 11 malam. Nggak sopan sebenarnya bermalam-malam seperti itu kan, tetapi karena diundang ya mau nggak mau tetap sopan dan harus diundang sama rekan kami untuk melihat, tidak membeli loh, melihat. Langsung kelepek-kelepek saya, ya Allah, gimana saya harus mendapatkan sapi tersebut. Saya nggak bawa uang, kondisi juga lagi seperti ini. Sebenarnya ada jurus yang paling manjur, dan jurus itu saya kira bisa diaplikasikan untuk teman-teman semuanya. Di depan sapi ini saya sholawat 3 kali, dan di rumah saya sholawat sampai pagi. Pokoknya bismillah, harus kena, harus tak bawa pulang gitu. Padahal luar biasa ya. Nah, di situ memang perjuangan dan nilai semangat saya ada, yaitu ketika saya mengadakan atau saya membeli hewan ternak atau sapi itu sendiri. Ketika kita bisa menjual, itu hal yang ya biasa, kita jual sapi itu biasa. Tapi ketika kita bisa mendapatkan hal yang lebih gitu, wah, rasa kepuasan itu, rasa bangga terhadap diri kita dan teman-teman yang ada di sekeliling kita, teruntuk keluarga kandang, itu luar biasa. Yaitu jurusnya atau apanya ya, pokoknya pelurunya itu hanya sholawat sampai subuh, sholawat ya, tidur tetap, tapi bangun sholat lagi harus kena. Jadi saya tidur itu terjaga, nggak bener-bener tidur, bangun harus kena. Saya tunggu kabar habis subuh, sudah deal pedagang, sudah deal bakul dengan customer sebelumnya, pokoknya tak wolak-walik, bagaimanapun caranya harus dapat. Alhamdulillah rezeki tidak kemana, saya ambil, sepakat, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dikecewakan, semuanya mendapatkan apa ya, hasil yang memang sewajarnya. Dan saya juga mendapatkan sapi sesuai dengan permintaan dari saya dan bapak saya gitu. Alhamdulillah si pewaris, karena kita tidak boleh menyebutkan penerus, jangan sampai ini meneruskan Mas Raymond, jangan sampai, karena Mas Raymond happy endingnya tidak kurang menyenangkan. Jadi tidak boleh meneruskan, tidak boleh menggantikan, pokoknya yang sudah biarlah sudah. Cuma kita bisanya mewariskan. Semoga sapi ini bisa mewariskan yang baik-baik dari keduanya, baik Mas Raymond ataupun Mas Grandong dan keluarga. Kita sepakat memberikan nama Wariso. Nah, bismillah, semoga Wariso bisa menjadikan saya dan teman-teman kandang semangat lagi, bangkit lagi untuk yang baik-baik lah. Pokoknya kita harus semangat lagi di dalam dunia peternakan ya, karena ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, saya kira powerful, nanti maksimal totalitas segalanya yang ada di dalam kandang. Cuma PR-nya, garis bawahnya, dilarang berlebihan. Perlakukan semua hewan yang ada di kandang dengan sama, tidak boleh beda. Yang berbeda ketika dia obesitas atau sudah bobotnya lebih dari 1 ton up, selalu saya berikan kipas angin. Nah,
Jadi saya memberikan motivasi kepada sapi-sapi yang lain, kalau kamu mau kipas angin, ayo berlomba-lomba dalam menggemukkan berat badan. Saya selalu membisiki seperti itu teman-teman. Jadi biar sapi-sapi yang lain juga iri, tapi irinya bukan iri dalam kejelekan kebaikan. Aku harus 1 ton up biar dikasih kipas angin. Aku harus jumbo 1,2 atau 1,3 biar diberikan tempatnya lebih luas. Aku harus A, B, C, D. Nah, itu tidak pilih kasih, itu tidak membedakan, cuma memang itu adalah sebagai prioritas gimana kita bisa memperlakukan hewan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, terus semua tadi kita sempat sedikit bercerita sejarah dari Bang Wariso, Mas Wariso. Nah, sekarang kita langsung perdekat saja, kita lebih jelas melihat dengan seksama apa sih keunggulan dari Mas Wariso dan kenapa saya bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Waduh, oke. Yang pertama adalah jenisnya dulu teman-teman. Secara keseluruhan teman-teman bisa melihat semuanya karena beda tempat, beda penyebutan. Yang jelas ini sapi, bukan gajah, apalagi unta. Nah, untuk Mas Wariso sendiri saya menyebutnya adalah jenisnya Limousin Cross Brahman. Kenapa? Ya karena seperti ini. Kenapa Limousin? Karena warnanya, kakinya, kepalanya Limousin. Kenapa Brahman? Karena ada punuknya, mungkin gelambirnya, ekornya, kelaminnya, dan lain sebagainya. Yang jelas sapi insya Allah sehat, dan yang membuat saya cinta, yang membuat saya tertarik tidak lain karena posturnya teman-teman. Saya sangat senang dengan sapi yang posturnya jauh lebih tinggi daripada saya sendiri. Jadi ketika saya bisa mengambil tali sapi itu atau memegangi sapi itu, sapinya terlihat lebih tinggi daripada saya. Nah, khusus Mas Wariso ini alhamdulillah sudah ya di atas rata-rata lah bagi kami dan keluarga kandang, dan bagi sapi-sapi yang ada di kandang kami sudah termasuk kategori jogrok tinggi. Lalu jenisnya Brahman Cross Limousin atau Limousin Cross Brahman, tingginya sudah di atas KKM. Lalu istimewanya apa lagi sih teman-teman? Istimewanya ya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, karena ganteng itu relatif dan indah itu relatif. Yang jelas gimana bisa ada timbal balik antara keduanya, artinya saya bisa mendapatkan kebaikan dari sapi itu tersebut, saya bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan keindahan, kesukaan, semangat yang jelas, dan sapi itu juga bisa mendapatkan apa yang harusnya didapatkan dari saya, pakan yang banyak, yang cukup, yang enak, tempat tidur yang nyaman, lalu perlakuan atau apalagi ya, semuanya yang baik-baik, intinya seperti itu. Nah, itu yang baik adalah yang bisa menimbulkan kedua belah pihak atau memberikan manfaat untuk keduanya. Lalu dari segi kepala, nah ini bicara masalah spek ya teman-teman semuanya. Yang jelas bismillah, alhamdulillah kami belum pernah mendapatkan dan jangan sampailah mendapatkan atau menjual sapi dengan kondisi cacat, yaitu sanglir. Sanglir itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu kelaminnya satu. Itu kan tidak boleh, karena hilang separuh itu nggak boleh. Ekor putus juga alhamdulillah tidak ada, jangan sampai ada. Telinga sobek alhamdulillah utuh semua, tanduk simetris alhamdulillah. Lalu apalagi ya, kaki juga luar biasa kering ya. Jadi untuk belajar tidak merendahkan dan tidak mengunggulkan, nggak baik. Bercerita yang sudah-sudah, yang lebih-lebih kita bisa belajar dengan seksama lagi. Nah, saya sedikit ulas lagi tentang Mas Remon ya. Mas Remon kan sudah tidak ada. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa mendengarkan bersama ya, bercerita bersama tentang Mas Remon. Untuk itu saya bisa belajar dari Mas Remon. Kaki besar belum tentu kuat, kaki kecil belum tentu tidak kuat. Artinya yang kita butuhkan sebenarnya apa sih? Yang kuat. Nah, yang kuat yang seperti apa sih? Apakah harus besar? Tidak, bagi saya tidak, tapi kering. Nah, selalu saya mengucapkan kaki kering. Tapi dengan kondisi hewan yang masih ada, saya tidak bisa menjelekan. Oh, Mas Remon nggak kuat gitu, karena dulu masih ada, saya tidak. Oh, Mas Grandong tidak kuat, karena dulu Mas Grandong masih ada. Sekarang saya bilang kayak gitu, bukannya tidak boleh, tapi hanya untuk sharing bersama.
Kalau Mas Grandong saya kira lebih kuat daripada Mas Remon. Kenapa? Kakinya lebih kecil. Loh, kok malah yang lebih kecil lebih kuat? Tidak, kita berbicaranya lebih kering. Mas Remon memang sapi yang saya dapatkan, sapi yang saya miliki, kami miliki itu sapi yang kakinya paling besar. Akan tetapi bila teman-teman lebih seksama melihat, lebih jeli melihat, Mas Remon mempunyai kaki yang sangat basah. Apa sih kaki basah? Maksudnya fungsi kaki adalah menopang berat badan atau mengangkat beban, dan isi dari kaki itu adalah tulang, bukan daging. Nah, teman-teman bisa melihat Mas Remon kakinya banyak dagingnya, basah, artinya kerap kali cedera, seperti cedera tergores langsung keluar darahnya, lama sembuhnya. Terus kalau keseleo gitu pas nginjak, pas jalan gitu kesandung gitu, pincang juga sembuhnya paling nggak berbulan-bulan. Nah, sekarang kita bicarakan yang ada, tapi yang baik-baik, jangan sampai yang baik-baik. Mas Wariso kemarin kakinya kena goresan, keluar darahnya banyak, tapi alhamdulillah sejam sudah kering, 1 hari sudah lukanya kering, dan 2 hari sudah hilang. Nah, karena ya itu tadi, fungsi kaki apa nanti bisa searching bareng-bareng dan sinau bareng-bareng. Saya yakin teman-teman peternak semuanya mempunyai pengalaman yang sama dan cara penanganannya berbeda, dan mungkin ya ada yang indah lah seperti itu. Kembali lagi ke Mas Wariso, kepalanya luar biasa ya teman-teman ya. Ya sesuai selera dari saya sendiri, dan untuk postur badannya juga di atas rata-rata tingginya, artinya memang selera saya seperti itu, yang tinggi-tinggi, yang jagrak-jagrak. Dan yang membuat saya harus mendapatkan Mas Wariso itu apa sih dulu sih? Tadi saya sebelum menyebutkan ya, poel gigi. Nah, gigi dari Mas Wariso itu sendiri saya kira, saya anggap karena dulu memang momennya dulu kurban, saya jadi fokusnya ke bagaimana bisa mendapatkan barang yang jumbo dan kita bisa memenuhi kebutuhan dari customer. Lalu kesempatan itu Mas Wariso saya buka giginya, loh kok masih baby gitu. Saya tidak menyebutkan itu poel berapa, yang jelas Mas Wariso masih muda gitu aja, artinya belum 3 pasang apalagi rampas, belum. Nah, itu menjadi alasan pendukung, alasan utama kenapa saya masih mempertahankan Mas Wariso sampai sekarang. Dan insya Allah semoga harapan kami semua bisa menjadi pewaris tahta kebaikan. Jadi semua yang baik-baik yang ada di kandang Berkah Setia Farm Purworejo, yang sudah-sudah yang tidak ada, seperti Mbah Gareng, Mas Remon, Mas Grandong, Mas Triton, Seno, Herseto, semuanya yang baik-baik nanti bisa diwariskan kepada Mas Wariso. Dan harapannya Mas Wariso bisa menjadikan contoh untuk sapi-sapi yang lain juga, teruntuk yang ada di kandang kami, agar saya dan teman-teman yang lain bisa lebih semangat lagi, bisa lebih powerful lagi dalam beraktivitas, terutama berternak itu sendiri, seperti itu. Berikut adalah alasan kenapa Irfan Hakim mau mengambil Wariso untuk Hari Raya Idul Adha di tahun 2023 ini. Assalamualaikum guys. Buat gue, hewan itu punya nyawa, hewan itu punya jiwa, karena makhluk hidup seperti halnya kita. Tapi mungkin tidak bisa disamakan persis dengan manusia. Tapi mereka punya perasaan ya. Iya nah, iya sayang, iya, iya. Ridho kamu ya, ikhlas. Kalau ngomongin soal Wariso ini jauh ya perjalanan itu ya. Iya. Jadi kalau Grandong, Wisanggeni itu ada cerita, masing-masing punya cerita, punya kisah, punya cerita, punya kedekatan tersendiri. Untuk Wariso, kenalnya itu jauh lebih lama dibanding aku kenal dengan Grandong, dibanding aku kenal dengan Wisanggeni, hewan kurbanku datang berturut-turut. Ingat beberapa tahun yang lalu ketika aku datang sini pertama kali ketemu dengan Grandong, aku cuma bisa naikin, terus aku tahu saat itu Grandong udah punya orang. Terus udah gitu aku penasaran timbangannya, aku timbang. Saat itu yang ditimbang itu Grandong. Tiba-tiba Wariso muda saat itu di tempatnya Michael, ya ke Mama Soima juga. Oke. Terus
Dari situ udah jatuh hati. Udah tiap kesini main nanyain Wariso. Nah udah gitu, nah akhirnya pas tahun lalu kita udah terlalu percaya diri ya. Aku mau Wariso dari tahun lalu, aku udah pengen Wariso. Aku ngomong sama Irfan, mohon maaf ya, aku nggak pernah memberikan apa ya istilahnya sesuatu yang berlebihan kepada semua orang. Kita sama ratakan. Irfan kalau di kandang ya kami anggap saudara bisa, kami anggap customer bisa, kami anggap temen yang main bisa. Pada intinya aku pernah ngomong sama Irfan sesekali dan itu tidak masuk ke dalam konten ya. Irfan, aku nggak janji kalau Wariso mau tak kasih Irfan, karena itu bukan hak saya. Yang kedua, yang pertama itu sebenarnya saya pribadi itu menempatkan tuan terhadap sapi kurban itu bukan dari, mohon maaf, seberapa besar, seberapa tinggi nominal yang diberikan ke saya. Intinya seberapa banyak keuntungan saya yang dapatkan, bukan itu. Tapi barangkali Irfan besok ada kok nenek-nenek, ada ibu hajah yang datang ke kandang, beliau merintih saking sayangnya, saking senengnya kepengen berkurban Wariso, mohon maaf saya kasih ke beliau Pak, karena pasti kedekatan hati, niat beliau dan ternilai dalam ibadah itu kuat beliau daripada Irfan. Jadi saya tidak bisa menuntut Irfan harus meminang Wariso, enggak. Nah sampai detik ini alhamdulillah banyak terus terang yang memang menginginkan Wariso menjadi hewan kurban. Tetapi dalam hati, bukan saya ya, dalam hati kita, teman-teman kandang yang melihat kondisi, yang ngeloni setiap hari, yang tahu bagaimana karakter, bagaimana kehidupan Wariso, memang ya alhamdulillah beliau Irfan yang paling serius untuk hatinya. Jadi mohon maaf ya, naudzubillah, kita tidak pernah menyebutkan yang namanya nominal, wah yang paling tinggi kita kasihkan, bukan, itu bukan kebijakan dari bahkan kami. Mas Irwan selama ini nggak pernah nyebutin nominal. Enggak, karena itu akan menjadi gitu, karena aku bingung. Iya, mengurangi keikhlasan juga. Tapi ya ini tuh yang tahun lalu loh Mas, kan binatang tuh di tempat aku juga nggak selamanya sehat terus. Suka sakit dan lain-lain. Tahun lalu tuh sakit Wariso ya. Tahun lalu sakit. Nah di kondisi sakit itu tuh yang bikin aku kretek banget itu, pas di kondisi sakit dia duduk nggak bisa berdiri karena lemes, digosok-gosok sama anak kandang juga nggak berdiri. Aku datang langsung berdiri, cuma aku ngomong gini, Wariso. Di situ aku, aduh ya udah maaf ya, kamu nggak jadi dulu ya, kondisi sakit, sehat terus ya, mudah-mudahan tahun depan berjodoh. Terus aku pantau tiap kesini, aku nggak pernah memastikan ya. Sampai kemarin pun ketemu Soima gitu, aku belum memastikan. Satu, ini ibadah. Ini aku ulang-ulang setiap tahun. Nggak mau ada rasa, weh aku dapat besar gitu, enggak. Tapi aku dapat yang aku sayangi. Itu Grandong aku kenal sebulan. 1 bulan. Kemudian Wisanggeni aku kenal 1 minggu. Iya 1 minggu, 2 minggu lah. 10 hari lah. Ini aku kenal 3 tahun. Ya nggak sih? Dari pertama kali masuk. Iya. Itu baru pas aku ketemu itu dia baru datang ya. Baru datang. Sampai segede ini loh. Jadi udah ngizinin. Iya. Dengan izin semuanya dan niat dari hati ya. Iya. Tujuan awal kita memang sebaik-baiknya hewan kan dimuliakan di momen kurban. Jadi mau nggak mau memang kita sudah sepakat, siapapun tuan dari Wariso, kita wajib dan harus memuliakan Wariso di tahun 2023 ini. Dan alhamdulillah insya Allah yang kedua Wariso mungkin mendapat tuan yang tepat. Aku tuh baca komentar-komentar orang, Wariso jangan dikurbanin dulu, Wariso diikutin kontes dulu, penasaran pengen lihat Wariso berprestasi, pengen lihat Wariso mempunyai piala. Yaitu salah satu alasan saya bilang tadi, yang sayang terhadap Wariso itu bukan hanya saya,
Tetapi semua. insya Allah Wariso tidak perlu ikut kontes, Wariso tidak perlu dapat piala, Wariso akan mulia. Ya, Amin, enak ya. ya. Enak. Nggak ikut kontes? Iya. Jauh. Ya, Wariso udah hebat ya. Gak usah ditanding-tandingkan, gak apa-apa. Yang tanding gak apa-apa. Wariso nggak usah, ya. Atau mau tanding dulu? Oh enggak. Dia jawab enggak, ya udah nggak usah tanding ya. Makan yang banyak aja. Mau itunya apa namanya, dagingnya jadi buat semua orang bahagia. Iya. Oh, mau dimuliakan? Oh ya, mau makan ya, entar dimakan gitu. Iya. Waduh ya Laruna. Ya gue sedekat ini loh. Ya, jodoh aku ya tahun ini ya. Bisa sama teman-teman sini nggak apa-apa ya? Nangis. Iya. Bisa sama Mas Hermawan nggak apa-apa ya? Sama Bapak nggak apa-apa ya? Mungkin sekian untuk konten hari ini. Terima kasih sudah menonton.